Jadi nanti minggu depan kita baru masuk ke acara 7 ya, mengulas hasil praktikum kemarin. Kira-kira kemarin UTS-nya gimana? Eh, bisa mengerjakan untuk materi kartografinya? Oh, tampalan. Itu tampal. Nanti kita review bareng-bareng ya. Jadi nanti tampalan itu overlay ya, overlap yang apa namanya antar foto baik tampalan depan maupun samping. Kemarin di Pritas kan ada ya, apa namanya yang saya sampaikan waktu acara keempat ya, ya acara keempat. Kalau kemarin untuk pelaksanaan apa namanya pengukuran koordinat sama pelaksanaan drone ada kendala kah kemarin dari teman-teman? Mungkin ada yang mau sharing atau cerita? Ada yang misalnya mungkin nggak connect atau rekamnya lama atau drone-nya mungkin sempat hilang sinyal atau seperti apa gitu? Atau aman semua kemarin? Iya. Jadi secara pelaksanaan kemarin saya sempat dengar sempat ada yang itu ya hilang sinyal itu ya yang pas hari Senin apa ya kalau nggak salah ya pas yang hari pertama kemudian diulang di Selasa ya kalau nggak salah. Hah? Oh tiba-tiba disconnect ya antar ini ya jadi belum terbang ya. Oh ya karena kalau dari pengalaman saya kalau misalnya apa namanya eh, hilang sinyal pas waktu pemotretan itu biasanya nanti lebih ke ini apa namanya untuk tampilan visual tapi sebenarnya kan si drone-nya itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya karena kalau dia ada kendala kan sebenarnya dia akan selalu untuk RTH jadi dia pasti balik lagi ke apa ke titik awal ini ya karena ketika kita menentukan RTH-nya RTH-nya itu bisa titik dia terbang atau nanti bisa juga dia posisi dari kita jadi misalnya posisi terbang dia sebenarnya ada di jarak 5 meter dari kita tapi posisi kita kan yang megang kontrolnya di sini. Nah, kita bisa setting juga nanti RTH-nya ke kita ke controllernya. Jadi kenapa kemarin saya tekankan kalau bisa di awal tuh untuk RTH lebih apa namanya lebih diperhatikan ya maksudnya untuk pengesetannya karena nanti itu akan karena ada pengalaman juga mungkin karena ini ya dulu waktu masih awal-awal menggunakan kadang lupa di sana karena sebenarnya kita udah bikin checklist waktu itu saya waktu ada respon untuk pemotretan di longsor di Banjarnegara itu di tahun 2014 di Karangkobar. Jadi ketika kita mau terbang, waktu itu kita karena sudah buru-buru apa untuk segera terbang, kita lupa untuk menentukan set mengukur bahwa dari tempat kita berdiri itu ketinggian pohon di situ tuh ada berapa. Sehingga kita lupa untuk ngeset dan langsung sudah diterbangkan ketika mengalami kendala kita RTH dia langsung dia nggak naik dulu ke atas karena kita kan di atas bukit ya kita di sini ternyata terbang ke sini nah dia udah agak turun harusnya kalau kita set RTH dia kan akan naik dulu ya kita waktu itu lupa ngeset RTH-nya kita minta RTH dia langsung lurus akhirnya nabrak pohon yang ada di sekeliling tempat saya dan teman-teman itu untuk menerbangkan itu yang kasus pertama kedua juga apa namanya teman waktu di Seroja kemarin juga sempat lupa mengeset pulang RTH-nya. Sehingga ketika dia pulang, dia nyusup. Untung waktu itu masih ini ya masih. Jadi dia drone-nya itu cuman nyantol di salah satu rantingnya, jadi nggak rusak. Kalau yang waktu saya di Banjarnegara itu sampai ini apa patah di apa salah satu kakinya itu dan harus direparasi besar itu lumayan juga apa namanya untuk memperbaiki
Jadi itu apa namanya, pentingnya kita mengeset si RTH itu sendiri. Kalau yang untuk GPS geodetiknya gimana? Aman-aman aja? Kenapa enggaknya? Oh ya, ya karena emang itu apa namanya, banyak yang harus kita setting ya, harus kita update. Makanya kemarin juga pas terkait dengan, ya sebenarnya pada prinsipnya kan sama, cuman memang masing-masing apa namanya, alat itu mempunyai ini apa namanya, runutan konfigurasi yang mungkin letaknya beda-beda. Jadi yang ada di HP saya itu yang kalau pakai yang GNSS itu yang seperti yang di kampus, itu saya masih pakai yang versi aplikasi yang sebelumnya. Jadi ketika pas saya lihat yang baru itu, oh kok ini tampilannya agak beda ya ternyata ya. Ada untuk pengaturnya, tapi secara prinsip sebenarnya sama. Dan kemarin juga sempat mengalami kendala juga pas waktu penyiapan, ternyata untuk servernya itu alamatnya ganti, jadi itu yang sempat kemarin bikin tanda tanya juga, ini permasalahannya di mana. Tapi nggak apa-apa, karena sebenarnya yang ditekankan di sini teman-teman tuh bukan harus sangat paham ya, bisa, tapi bahwa ada teknologi ini yang nanti kedepannya bisa digunakan untuk membantu teman-teman semua dalam melakukan pekerjaan terkait dengan tata ruang. Oke, sebelum saya mulai, saya mau coba share screen dulu. Mana tadi? Oh ini. Saya tutup dulu sebagian supaya nggak terlalu berat. Sudah muncul kan ya? Oke, jadi untuk kali ini ya kita lebih banyak review. Jadi karena tadinya saya pikir masih UTS dan hari ini praktikumnya libur, saya belum sempat nge-record. Jadi dari yang kemarin teman-teman kumpulin itu sudah saya lihat, tapi saya belum sempat nge-record untuk proses di Agisoftnya, karena khawatirnya nanti ketika kalau saya langsung live ada proses yang agak lama ya, terutama bagian line, terus kemudian nanti waktu dia develop dem dan lain sebagainya itu nanti banyak waktu. Kalau misalnya saya recordkan nanti bisa beberapa yang saya skip langsung muncul di hasilnya. Jadi untuk kali ini kita lebih banyak review. Jadi nanti kalau memang dari teman-teman ada yang masih merasa kurang di materi sebelumnya, nanti bisa di ini apa namanya, disampaikan. Oke, seperti biasa sebelum mulai ya, ini ada sedikit untuk presensi atau review untuk di sini. Jadi bukan pretest, tapi nanti saya pengen tahu juga teman-teman dari materi yang sudah ada itu lebih tertarik ke materi mana, terus kemudian yang nanti akan dilakukan itu nanti kira-kira teman-teman lebih penasaran di mana, sehingga nanti saya punya gambaran juga nanti mana yang lebih bisa dipersiapkan lebih dalam lagi untuk materi tersebut. Silahkan ke link ini yang ada di presentasi ya. Saya coba tulis di chat juga. Nah, silakan teman-teman isi apa namanya yang ada isian di sini sekaligus untuk presensi ya, baik teman-teman semua. Mungkin sekitar 5 menit aja, 5 menit kita nanti lanjut lagi atau sampai 10.55 ya, 10.55, 7 menit, silakan diisi dulu.
terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Ini ada baru 28, dari ini ada 34. Ulang saya berarti 33. Ini masih ada 5 lagi yang belum. Dan teman-teman yang belum mengisi, ya segera disubmit juga. Dan yang belum nanti jangan lupa untuk mengisi ya, karena salah satu dari fungsi dari ini adalah untuk presensi. Nanti saya disampaikan ke kampus. Salah satu bukti presensinya nanti dari sini. Oke, untuk ini ya yang cukup menarik ya, materi yang paling menarik itu ternyata acara 4 ya, yang pengoperasian drone. Karena saya lihat ada yang turun ke lapangan, mungkin juga sesuatu yang menarik juga ya ketika teman-teman mencoba, apalagi yang belum pernah ya. Saya lihat kemarin sudah ada yang pernah juga mengoperasikan sebelumnya. Jadi nanti fungsi dari drone ini juga cukup banyak ya. Bahkan ada beberapa teman saya itu yang dulunya nggak ada background dari pemetaan, malah cuman sekarang malah terjun ke arah sini karena memang kebutuhannya dari si pemotretan ya. Kalau dulu kan kita perlu foto udara itu harus izinnya susah, waktu masih harus pakai pesawat. Untuk citra satelit pun juga kadang kita harus menunggu tutupan awan yang bagus. Terus kemudian nanti kalau sekarang meskipun per hari itu sudah bisa kita peroleh ya dengan istilahnya kayak semacam konstelasi satelit itu yang dia akan memotret di tempat yang sama itu. Nanti antar satelit itu bisa saling melengkapi, itu sudah tersedia. Jadi kebutuhan untuk menggunakan drone ini juga semakin meningkat belakangan. Apalagi untuk kebutuhan pemetaan detail ya. Nah, nanti itu sangat dibutuhkan. Kemudian pegang barang mahal. Oh iya. Jadi kayak mainan, jadi ini istilahnya, mungkin kalau kayak dulu waktu saya kecil juga remote control tuh mainan yang mahal ya. Mau beli, kalau sekarang banyak ya, tapi kalau zaman waktu saya kecil kan remote control tuh mainan yang barang mewah. Jadi ketika pas kerja saya juga ketemu dengan alat semacam ini untuk operasiin ya, jadi seneng. Karena kadang juga kalau ditinggal di kantor kadang suka disimpan dalam waktu yang lama, dan padahal kan dia sebenarnya juga harus sering dipakai ya, minimal untuk menjaga keawetan dari si baterai itu sendiri. Nah itu jadi sering saya coba pulang, saya nanti untuk untuk ya sambil melatih lebih terampil, lebih lincah untuk mengendalikannya. Apalagi sekarang kan sudah ada yang model ini ya, yang first person. Kalau teman-teman tahu yang dari Mavic itu dia sudah dari DJI dia mengeluarkan yang first person itu. Ini kalau teman-teman tertarik, jadi nanti kita bisa seolah-olah mengendarai pesawat itu sendiri. Kemudian yang ini ya, yang penasaran, yang mozaik ya, nanti ini nanti yang juga materi yang banyak juga dan pemanfaatan juga cukup banyak. Kemarin baru ada rekan itu dia mengalami kendala, padahal menurut dia sudah melakukan pemotretan sesuai dengan yang dia lakukan. Setiap dia melakukan proses pemotretan, kemudian ketika diolah ternyata beberapa fitur nanti itu dia nggak bisa diaktifkan, seperti untuk membuat dam dan lain sebagainya. Karena ternyata setelah ditelisik fotonya, jadi nanti ketika kita membuat proses mosaik itu, dia kan akan saling mengikat ya, titik-titik koordinat tiap foto yang nanti akan dijadikan secara berurutan, nanti sesuai jalur terbang kemarin. Nah, ternyata dia nggak ada referensinya, sehingga ketika di-align ternyata mengalami masalah dan proses selanjutnya dia tidak bisa untuk melakukannya. Ini ada yang kedua itu yang terkait dengan pemanfaatan
OSM ya, kemudian pemanfaatan Inaris ada 2 orang, dan pemanfaatan GE. Wah, ini cukup hanya baru satu ya, hanya satu yang cukup penasaran dengan materi GE. Ini nanti sebenarnya juga salah satu terobosan ya, di mana ketika teman-teman akan menganalisis suatu data dari citra satelit, di Google ini dia menyediakan ribuan bahkan mungkin jutaan ya arsip citra satelit, mulai dari Landsat yang dulu. Kemudian meskipun kalau nggak salah ada klausul baru terkait dengan pemantauan datanya di pertengahan tahun ini, tapi saya belum baca detail. Kemarin ada semacam notifikasi itu ketika mau mengakses datanya. Nah, itu nanti yang penting di situ yang nanti akan cukup membantu teman-teman adalah koneksi internet sebenarnya. Jadi proses pengolahan citra yang mungkin kita perlu melakukannya dengan spek laptop yang bagus ya, yang mungkin speknya spek gamer istilahnya. Nah, cuman dengan CGE ini, dari pengalaman saya, asal koneksi internetnya bagus, dia bisa berjalan, karena semua yang dilakukan itu nanti dia ada di cloud-nya, di servernya si Google itu. Jadi kita tinggal pakai datanya, terus kemudian nanti kita tinggal olah. Nah, cuman mungkin nanti memang kalau teman-teman yang agak kesulitan memahami skrip, urutan-urutan yang harus dilakukan, itu mungkin agak menjadi tantangan tersendiri. Cuman sepengalaman saya juga nggak ada background pemrograman. Saya biasanya hanya cari beberapa contoh sampel yang ada, saya coba copy paste, sambung di situ. Yang penting kan saya tahu bagian ini itu untuk memanggil citranya, misalnya bagian ini untuk melakukan koreksi geometrik, bagian ini ketika saya mau melakukan proses formulasi, bagian ini nanti ya bagian ekspor dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang akan kita coba pelajari di acara 10. Ini nanti cukup menarik nih. Nah, kalau di acara yang 9 itu nanti selain Inaris, kita juga akan mencoba mengenalkan beberapa contoh web service ya yang bisa digunakan. Karena si Inaris ini belakangan ini servernya sedang agak down, moga-moga nanti pas praktikum juga lancar. Nanti saya juga coba siapkan dulu rekamannya, takutnya nanti pas hari hanya agak bermasalahan. Termasuk nanti juga saya coba siapkan beberapa potongan datanya, sehingga nanti teman-teman ketika menggunakan data itu nanti sudah bisa langsung dipakai. Kalau misalnya ada kendala dari si servernya. Kemudian yang pemanfaatan OSM ini nanti selain memanfaatkan, nanti kita juga akan coba belajar ya bagaimana cara kita bisa berkontribusi. Kalau dulu saya paling gampang itu mulai dari lingkungan sekitar. Jadi nanti misalnya rumah gitu kan, kemudian nanti di situ ada warung, atau nanti di dekat situ misalnya ada toko lontong atau apa, nah kita bisa taruh di sana. Ya mirip kayak kita berkontribusi di Google Map ya. Hanya saja kalau di sini nanti kita bisa melakukan digitasi, terus kemudian kita juga bisa mengambil datanya dari sana. Jadi nanti kita berkontribusi termasuk bagaimana cara untuk mendownload data tersebut. Nah, nanti ini saya lihat juga banyak yang tertarik terkait dengan drone, melihat dari udara, bahkan karena memang dengan perspektif dari atas tuh kita kan melihat satu yang lain, dan kita nanti kalau dalam ilmu penginderaan jauh kan kita bisa saling mengasosiasikan dari ketika kita akan melakukan suatu perencanaan, nanti kita bisa saling kalau di penginderaan jauh kan salah satunya kan asosiasi ya. Selain nanti juga ada pola gitu, bahwa satu kenampakan itu akan berasosiasi dengan kenampakan yang lain. Nah, itu yang cukup penting. Ya, terima kasih. Ini 31, kalau dari di sini ada 32 ya, berarti mungkin ada, ini yang satu tampilan saya sudah semua. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oh ya, nanti kalau waktunya masih cukup,
Semoga cukup ya, nanti ada sedikit kuis dengan hadiah menarik. Semoga masih cukup. Sekarang kita, kalau nanti nggak cukup ya nanti ditunda di acara berikutnya bisa. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kita akan coba sedikit review ya terkait dengan apa yang di materi UTS kemarin. Kalau yang soal nomor 1 kemarin, kira-kira banyak mengalami kendala nggak, teman-teman? Ketelitian peta dengan ini yang terkait dengan soal UTS kemarin, dengan ketelitian peta dan skala peta. Ada yang mengalami kendala? Apalan? Iya. Oh, yang terakhir ya. Oke ya, karena kemarin pas diskusi dengan Bu Esti juga kayak soal nomor 1 itu sebenarnya penting ya, karena sering dibahas di hampir semua mata kuliah ya, karena memang mungkin inti dari pembelajaran kita itu ya di sini sebenarnya, karena nanti informasi yang akan teman-teman informasi data yang teman-teman nanti olah terus kemudian nanti akan menghasilkan suatu informasi itu kan ada kaitannya dengan ketelitian ya. Apalagi ketika teman-teman bermain dengan tata ruang, untuk informasi yang akan digunakan itu sangat berpengaruh ya, dari kedetail informasinya. Kemudian nanti karena digunakan untuk perencanaan, jangan sampai nanti teman-teman menggunakan informasi yang skalanya kecil nanti digunakan untuk perencanaan detail. Nah, itu akan menimbulkan satu permasalahan. Jadi kurang lebih nanti ini ya, karena ketelitian itu kan nilai akurasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian posisi objek dengan posisi sebenarnya. Jadi bisa jadi objek itu ada bergeser. Kalau teman-teman nanti ingat, kalau nggak salah di soal yang berikutnya kan ada terkait dengan generalisasi juga ya. Jadi informasi visual yang disampaikan, terus kemudian nanti dengan informasi yang terkandung di dalamnya, nah itu akan saling berpengaruh. Oleh itu kenapa dalam setiap perencanaan awal itu biasanya kita masih menggunakan skala tinjau ya. Belum kita nanti melakukan detail. Kalau misalnya dalam kegiatan survei yang pernah saya beberapa kali lakukan itu, biasanya saya menggunakan dulu peta skala kecil, dan untuk dianalisis sampai kita menentukan beberapa lokasi ya, klasifikasi yang mungkin kita perlu detailkan. Jadi dari satu area, misalnya satu kota Semarang, mungkin nggak semua kecamatan kita detailkan analisisnya. Mungkin hanya 2 atau 3 kecamatan yang perlu kita detailkan sesuai dengan tujuan kita. Nah, kemudian kalau nomor 2 ini masih ada kaitannya dengan nomor 1 ya. Ini mungkin juga tidak terlalu banyak kendala ya di sini ya. Kira-kira apa itu generalisasi itu? Proses apa yang terjadi di sana? Ada yang bersedia menjawab? Mungkin temannya Mas Dafara? Ini tadi sudah diwakili Mas Dafara. Mungkin ada teman yang lain? Nah ini ya, saya cepatkan aja. Supaya nanti bisa ada sedikit kuis. Ini udah 11:10. Lewat 9. Proses penyederhanaan ya. Jadi kemarin jenisnya itu ada ini. Nah ini. Kalau teman-teman ingat di slide acara 1 yang terakhir itu, nah ini ada beberapa ini, ada simplifikasi, penghalusan, kemudian agregasi ini ya. Terus ini ada kayak semacam kelompokan ya. Kemudian penggabungan, karena bisa jadi di informasi yang ketika kayak misalnya suatu bangunan ketika dia ditampilkan di skala 1:1000, dia kan kelihatan persilnya, tapi ketika dia ditajikan dalam 1:25.000, nah persilnya itu udah nggak kelihatan. Jadi nanti dia yang tadinya area bisa jadi dia hanya jadi titik.
Nah, kemudian ini mungkin cukup mudah ya, beda DEM dengan DTM ya. Nah, ini seperti di gambar ya. Jadi di DEM itu adalah elevasinya. Ini lebih ke terestris ya. Kemudian yang titik di SM ini yang surface. Jadi mungkin nanti teman-teman perlu hati-hati juga ketika nanti di materi yang DEM nanti yang di materi acara 7 nanti kita juga mencoba untuk membuat DEM-nya, digital elevation modelnya, tapi itu sebenarnya nanti yang dihasilkan adalah DSM. Karena yang teman-teman nanti record itu dia kan adalah ini ya tampilan permukaannya ya. Jadi nanti gedung-gedung, kemudian nanti ada pohon. Nah, itu yang nanti akan digunakan yang si sensor tangkap itu. Karena nanti dalam proses fotogrametrinya ya, nanti akan lebih banyak dijelaskan di acara 7 itu. Dia hanya akan melihat kenampakan ya yang muncul di sana, bukan dasar dari gedung. Jadi kalau dia gedung lantai 3 ya nanti yang akan muncul di situ adalah atapnya, bukan si dasar dari si gedung itu. Jadi nanti dia akan kelihatan. Karena saya pernah dapat data waktu di daerah Indonesia Timur sana ya, dia karena di sana masih banyak hutan, kemudian hutan itu sebenarnya kalau hutannya seragam semua bisa jadi itu mewakili ya, cuman ada beberapa tempat itu yang dia dibuka kemudian menjadi ada kotak-kotak gitu. Jadi kalau dilihat hasilnya itu di tengah-tengah area yang datarannya cukup luas gitu, tiba-tiba ada beberapa kotak. Ternyata ketika kita lihat hasil fotonya itu adalah ini hutan yang sudah dibuka, jadi dibuat untuk permukiman lah, atau nanti itu dimanfaatkan untuk tanaman produksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat informasi yang dimunculkan itu akhirnya kurang tepat. Karena kendalanya waktu itu kita mau pakai data data SRTM, ketelitiannya cukup kasar ya, 90 meter. Sementara kalau kita pakai hasil foto udara meskipun lebih detail, tapi yang muncul dia DSM-nya. Akhirnya karena skala yang dihasilkan itu outputnya 1:250.000, akhirnya kita tetap menggunakan si SRTM itu karena masih cukup lah untuk masuk ke skala 1:250.000 yang ketelitian CE-nya itu 125 meter. Jadi masih cukup. Nah ini ya, kemarin membuat GCP. Nah nanti ini yang akan kita gunakan untuk melakukan koreksi. Jadi nanti yang teman-teman lakukan pengukuran kemarin menggunakan GPS geodetik, kemudian teman-teman membuat ini tanda-tanda di sana. Nah itu adalah GCP-nya. Nanti itu yang akan terlihat di foto. Nah, nanti itu yang akan kita gunakan sebagai koreksi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi, yang ada teman dia yang mengalami kendala proses di Agisoft, karena fotonya nggak bereferensi, akhirnya direferensikan secara manual menggunakan si GCP ini. Kebetulan karena dia juga pakai GCP yang berkoordinat, nah akhirnya titik-titik foto tadi itu ditarik ke GCP yang masuk, sehingga akhirnya proses setelahnya itu dia bisa dilakukan. Karena pas tadinya fotonya itu saya juga nggak tahu, pas nanya dari mana hasilnya, dia bilang ya kita ngambil dari yang hasil pemotretan, cuman kalau nggak ada kodenya takutnya dia udah terkompres. Nah itu nanti yang mungkin teman-teman juga perlu hati-hati ya ketika pas post processingnya istilahnya, kita juga perlu memperhatikan jangan sampai kalau bisa masih menggunakan raw datanya untuk diproses selanjutnya. Nah ini yang terakhir ya, kalau yang pertanyaan B kemarin bisa menjawab nggak ini? Ketinggian maksimal. Berapa ya jawabannya? Yang B. Menurut PM nomor 37. Kurang dari 120 meter, Pak.
Ya, nah betul. Jadi disarankan kita maksimal ya di 120 meter. Tapi saya juga biasanya ngeset paling kemarin terbangnya berapa itu? 100 ya jadinya. 100 kan ya? Oh, untuk ininya ya. Oh, itu yang untuk RTH-nya ya. Nah, iya karena untuk menghindari tower span memang sebenarnya kalau udah segitu emang sebenarnya harus ini harus ada izinnya. Cuman memang apa namanya di beberapa kondisi yang mungkin tidak memungkinkan atau perlu proses yang apa namanya ya sebenarnya nggak terlalu ini sih apa ya cuman memang tergantung dari ini kebetulan karena ada rekan yang kenal dengan orang yang di airnav itu nah nanti biasanya kita minta izin ke sana untuk bikin notamnya jadi sebenarnya kalau kita di misi apapun ya yang terutama karena terkait dengan pekerjaan biasanya nanti kita tetap menyampaikan itu bahwa kita akan melakukan uh, misi penerbangan di daerah ini entah itu untuk pemotretan pemetaan maupun kita misalnya lebih ngambil video dan sebagainya karena itu kan apa ya istilahnya ruang terbang ya sebenarnya kayak kayak jalan raya sebenarnya kayak jalan raya itu kita mau pakai itu kan sebenarnya kita juga perlu ada izinnya cuman kalau misalnya kita hanya di dalam gang di lingkungan atau mungkin di jalan komplek ya itu kan nggak perlu izin tapi memang kadang juga kita nggak punya izin pun juga tetap aja nanti sampai ke jalan Pantura gitu tetap aja kita lewat ya sebenarnya nanti lebih ke ini sih apa namanya ke safety kita masing-masing cuman memang peraturan yang dilakukan dulu memang 150 tapi saya kurang tahu juga kenapa diturun menjadi 120 di PM nomor 37 tahun 2020 ini karena kurang tahu alasan pastinya cuman memang waktu itu diinfokan bahwa dia sudah ini ya apa namanya sudah di bawah dari 120. Nah untuk tampilan sendiri adalah ini ya jadi tampilan antar foto kalau misalnya apa namanya teman-teman waktu moto kemarin itu kan dia ada ini ya jalur terbangnya ya. Jadi setiap ini apa namanya? Setiap dia yang difoto itu dia pasti ada sesuatu yang bertumpukan. Nah, jadi ini foto satu, ini foto dua. Nah, dia ada ini namanya tambalan depan. Kalau tambalan samping dia ini yang dia antara jalur terbang yang berurutan. Jadi jalur terbang satu dengan jalur terbang dua, nanti kan ada yang tambalan sampingnya. Nah, ini yang apa namanya? Yang penting kita gunakan untuk apa namanya? Nanti proses fotogrametri untuk bisa menghasilkan tampilan tiga dimensi. Selain juga memang untuk menyambung antar foto ya. Jadi kalau ada objek yang di sini dan tidak ada objek yang di sini kan dia bisa bersatu. Tapi kalau nggak ada kan dia nggak ketemu ini objek kotak ini di mana. Kalau di sini nggak ada. Nah itu makanya kenapa perlu ada tampalan. Nah tepat ya dia 120 untuk ininya. Oke sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi. Oh ya saya sebelum lanjut mungkin nanti saya minta tolong ya kemarin laptop saya yang ada apa namanya yang ada rekaman sama foto saya waktu screenshot untuk bukti ke apa namanya itu praktisi mengajar laptopnya nggak bisa nyala tapi nyalain masih mati jadi saya mau ini apa namanya mau ini saya stop dulu ya mau screenshot dulu untuk sebagai bukti ini. Mungkin ada sambil menunggu ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait materi yang sudah disampaikan.
Yang minggu depan ya? Oh, yang praktikum. Nah, kalau nanti sore mungkin apa nggak ada dulu ya. Jadi nanti kita langsung masuk ke minggu depan aja. Jadi nanti untuk penugasannya ke minggu depan. Jadi hari ini ya tadi karena saya sebenarnya mungkin ada miskomunikasi dengan Bu Esti. Jadi karena tadinya infonya masih ini ya apa masih UTS, saya pikir hari ini masih libur praktikumnya. Ternyata kan sudah selesai ya. Jadi untuk hari ini acaranya hanya ini aja untuk review ini. Nanti untuk sore nanti nggak ada. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan untuk mosaik peta dan sorenya nanti untuk yang pemanfaatan data OSM. Coba dulu share screen dulu. Share screen. Nah ini saya cuma mau karena kemarin sudah dari kampus diminta untuk ngisi logbooknya yang bagian ini saya nggak bukti rekamannya di laptop yang nggak bisa nyala. Nah, sama satu lagi. Nah, ini kemudian ini di sini. Dua. Seri. Oke. Oke, kalau tidak ada, ini tinggal berapa menit ya? Oke, saya buat ini baru aja ya. Apa? Link yang baru. Nanti sekarang teman masuk di situ. Nanti ada sedikit kuis ya. Nanti ada sedikit hadiah menarik. Nanti apa buat teman-teman kuis kartografi. Ke komputer ya. Paling kali ini. Mana ini? Saya lupa ngasih video konferensinya.
silakan teman-teman pindah ke situ ya. Ke link yang sudah saya kasih itu nanti kita coba bermain sebentar di sana. Nggak lama, paling 5 menit aja. Oke, selamat bertemu di link yang satunya. Kembali. Saya siapkan untuk ini ya, sama share screen. Nah, saya cek dulu. Takutnya ada yang jawaban belum saya kasih. Nah, ya ini. Oh, mungkin mohon maaf, ini kok nggak ada musiknya ini. Nanti untuk minggu depan aja ya, ini coba saya siapkan lagi. Ini kok tiba-tiba nggak ada musiknya ini. Mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf ini utang saya ya. Nanti ada satu kuis. Yang jelas ada hadiahnya nanti. Jadi akan saya coba siapkan. Ini kok nggak tahu ini mentinya ini tiba-tiba ini musiknya nggak ada. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Ini mohon maaf karena tadi kepikiran pas lagi apa namanya 5 menit sebelum mulai tadi, mungkin kalau ada kuis mungkin lebih menarik. Karena saya pikir materi review ini cukup sebentar, ternyata lama juga. Jadi ini kalau ternyata soundnya tidak muncul, nanti kurang menarik ya. Yang jelas nanti akan ada satu kuis, nanti insya Allah minggu depan kita bisa lakukan ini. Untuk hari ini mungkin kita cukup sekian ya untuk materinya. Mohon maaf ini belum bisa hari ini. Untuk kuisnya saya siapkan dulu. Kalau tadi saya tiba-tiba soalnya nggak ada, kurang menarik nanti. Jadi nanti masih jadi utang saya satu untuk kuis ini. Sama untuk informasi lagi nanti untuk responsi kartografi nanti rencana di minggu tenang ya, kemarin sama Bu Esti itu sekitar tanggal 8 sampai 15 Juni. Kemungkinan nanti di tanggal 8 ya, 8 Juli kita akan responsi. Jadi responsi nanti semua materi yang ada yang saya sampaikan nanti tidak ada yang gratis, jadi nanti bisa jadi nanti full praktek atau nanti hanya menjawab beberapa pertanyaan, nanti tergantung soal yang teman-teman dapatkan waktu responsi nanti. Yang penting nanti kalian pahami semua prosesnya, karena pasti semua saya ambilkan dari situ, termasuk kemarin yang UTS kemarin juga saya ambilkan semua dari soal yang pernah saya sampaikan, yang materi yang pernah saya sampaikan. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan insya Allah kuisnya sudah siap, nanti kita bisa ada di sana. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf ya. Ada kurangnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.